Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan yang dikenal dengan sebutan Abdurrahman Ad-Dakhil adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang namanya tercatat sebagai pendiri kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia. Para ilmuwan Muslim menggambarkan beliau sebagai seorang pemimpin yang berwawasan luas, berjiwa kuat, dan memiliki tekad yang tidak tergoyahkan dalam menjaga marwah Islam di kawasan Andalusia setelah keruntuhan kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Sejarah perjalanan hidupnya banyak dipelajari karena penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, kecerdikan politik, keberanian, serta kemampuan mengubah keadaan yang semula terpuruk menjadi titik awal kejayaan baru. Ketika kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus digulingkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah, keluarga besar Bani Umayyah diburu, banyak yang terbunuh dan sebagian kecil berhasil melarikan diri. Abdurrahman Ad-Dakhil yang masih muda saat itu menjadi salah satu dari sedikit keturunan Bani Umayyah yang berhasil selamat. Para ulama Muslim meriwayatkan bahwa ia menempuh perjalanan yang sangat berat, penuh penderitaan, melintasi padang pasir dan daerah asing dengan penuh kewaspadaan agar tidak tertangkap. Perjalanan panjang itu membawanya menuju wilayah Maghrib di Afrika Utara. Para sejarawan seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Hazm mencatat bahwa Abdurrahman tidak hanya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga membawa misi besar, yaitu menghidupkan kembali kekuasaan keluarganya di tempat yang baru. Di Afrika Utara, ia mendapatkan perlindungan dari sebagian kabilah Berber yang masih memiliki simpati kepada Bani Umayyah. Namun, Abdurrahman tidak tinggal diam dalam pelarian, ia terus membangun jaringan dukungan. Kecerdasannya dalam berpolitik terlihat ketika ia berhasil membina hubungan dengan para pemimpin Arab dan Berber yang masih menyimpan penghormatan terhadap keluarga Umayyah. Pada masa itu, Andalusia yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin sejak masa Tharik bin Ziyad dan Musa bin Nusyair berada dalam keadaan penuh pertikaian antar kelompok Arab Qaisi dan Yamani, serta perpecahan antara penduduk asli Berber dan kaum Arab. Situasi ini menjadikan Andalusia rentan terhadap keruntuhan, padahal wilayah itu memiliki posisi strategis dan kekayaan yang melimpah. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, Allah memilih Abdurrahman Ad-Dakhil untuk datang ke Andalusia pada saat yang sangat menentukan guna mempersatukan kaum muslimin kembali. Tahun 138 Hijriah, Abdurrahman berhasil menyeberang menuju Andalusia. Dengan kecerdikannya, ia mendekati kelompok yang berselisih, memanfaatkan keahliannya dalam berbicara dan keharumannya sebagai keturunan khalifah untuk menarik simpati. Sebagian besar kelompok Yaman yang saat itu merasa terpinggirkan memberikan dukungan penuh kepadanya. Tidak lama kemudian terjadi pertempuran besar di dekat Cordoba yang berakhir dengan kemenangan Abdurrahman. Kemenangan itu menjadikannya penguasa tunggal di Andalusia dan ia mendirikan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Daulah Umayyah di Andalusia. Sejak itu ia digelari dengan sebutan Ad-Dakhil yang berarti sang pendatang, karena berhasil masuk ke Andalusia dan membawa perubahan besar. Para ulama Muslim menilai keberhasilan Abdurrahman tidak hanya dalam menguasai wilayah, tetapi juga dalam menata pemerintahan dengan bijak. Ia tidak hanya seorang pejuang yang berani di medan perang, tetapi juga seorang negarawan yang mampu membangun tatanan politik dan sosial yang kokoh. Ibnu Hazm menyebut bahwa ia memiliki kecerdikan luar biasa dalam mengelola perbedaan antar suku, sehingga konflik yang sebelumnya berkepanjangan dapat mereda. Ia juga menjaga agar Andalusia tidak mudah jatuh di bawah pengaruh Bani Abbasiyah yang selalu berusaha mengirimkan ekspedisi untuk menjatuhkannya. Abdurrahman dengan penuh keberanian menolak tunduk dan mempertahankan kemerdekaan wilayahnya. Hal ini menunjukkan kekuatan tekad dan kepercayaan dirinya yang sangat besar. Selain aspek politik, Abdurrahman Ad-Dakhil juga dikenal memperhatikan pembangunan peradaban. Ia membangun Masjid Agung Cordoba
yang kelak menjadi simbol kejayaan Islam di Andalusia. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan yang memancarkan cahaya ke seluruh Eropa. Para ilmuwan Muslim menyebut pembangunan masjid ini sebagai salah satu tanda kecintaan Abdurrahman terhadap agama dan ilmu. Ia memakmurkan Cordoba dengan pembangunan infrastruktur, irigasi, serta pertanian, sehingga kota itu berkembang menjadi pusat kebudayaan yang sangat maju. Andalusia pada masa kepemimpinannya mulai mengalami stabilitas yang kemudian diwariskan kepada penerusnya untuk melanjutkan perjalanan panjang kejayaan Islam di Eropa. Abdurrahman juga dikenal memiliki sifat tegas namun penuh keadilan. Ia tidak segan menindak siapa saja yang mencoba menimbulkan perpecahan, tetapi ia juga memberi kesempatan kepada lawan yang mau kembali bersatu. Sikap ini membuatnya dihormati sekaligus ditakuti. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa keberhasilannya dalam menjaga keamanan Andalusia selama puluhan tahun merupakan hasil dari ketegasan yang berpadu dengan kecerdikan. Ia memerintah selama lebih dari 30 tahun dan meninggalkan Andalusia dalam keadaan stabil serta siap menjadi pusat baru kekuasaan Islam yang berjaya. Dalam catatan sejarah Islam, para ulama menilai Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai tokoh yang mampu menghidupkan kembali kejayaan Bani Umayyah meskipun jauh dari pusat dunia Islam di timur. Ia dianggap sebagai simbol keteguhan hati yang tidak menyerah terhadap keadaan. Jika ia memilih berdiam diri setelah keluarganya hancur, maka mungkin sejarah Andalusia tidak akan pernah mencatat kejayaan panjang yang kelak melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman An-Nasir, Al-Hakim, Al-Mansur, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak sejarawan Muslim menyebutnya sebagai penyelamat Andalusia dan pembuka jalan bagi lahirnya peradaban gemilang yang bertahan berabad-abad. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa perjalanan hidup Abdurrahman adalah bukti nyata bagaimana pertolongan Allah datang kepada hamba yang sabar dan bersandar kepadanya. Dalam kondisi terjepit dan hampir binasa, ia tetap berpegang pada harapan dan tidak putus asa. Usahanya untuk menyeberang ke Andalusia yang penuh resiko akhirnya membuahkan hasil yang mengubah wajah sejarah. Keberhasilan ini menjadi pelajaran penting bahwa seorang Muslim harus memiliki tekad, kesabaran, serta keyakinan kuat dalam menghadapi ujian. Dengan wafatnya Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 172 Hijriah, Andalusia telah memiliki fondasi yang kuat. Para ulama Muslim menyebut bahwa ia meninggalkan warisan berupa persatuan, stabilitas, dan kebudayaan yang kelak akan berkembang menjadi peradaban yang menerangi dunia. Namanya tetap dikenang sebagai sosok pemimpin yang bukan hanya sekadar mendirikan kerajaan, tetapi juga mengokohkan Islam di bumi yang jauh dari pusatnya. Sejarah hidupnya terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi berikutnya tentang arti perjuangan, kecerdikan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan besar. Abdurrahman Ad-Dakhil dalam catatan sejarah para ilmuwan Muslim bukan hanya dikenal sebagai pendiri dinasti, tetapi juga sebagai seorang tokoh dengan kepribadian yang unik. Ia digambarkan sebagai seorang pemuda yang memiliki paras rupawan, berperawakan gagah, serta berani dalam mengambil keputusan. Namun, di balik keberaniannya, ia juga dikenal memiliki kelembutan hati dan perhatian terhadap rakyat. Para penulis Muslim menuturkan bahwa ia sangat menjaga hubungan dengan para ulama dan menghormati mereka. Kehadiran para ulama di Andalusia pada masa awal pemerintahannya menjadi salah satu faktor yang memperkuat kedudukan Islam di wilayah itu. Ia menyadari bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada tentara dan senjata, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dalam hal strategi militer, Abdurrahman Ad-Dakhil menunjukkan kemampuan luar biasa. Andalusia saat itu dipenuhi berbagai pemberontakan
baik dari sisa-sisa kelompok yang tidak puas maupun dari ancaman eksternal. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa ia selalu turun langsung mengatur strategi dan bahkan ikut serta di medan pertempuran untuk memberi semangat kepada pasukannya. Ia terkenal dengan keberanian yang membuat musuh gentar. Salah satu strategi utamanya adalah memecah kekuatan musuh dengan memanfaatkan perbedaan kepentingan di antara mereka. Ia jarang mengandalkan perang besar yang menguras tenaga, melainkan lebih sering menggunakan kecerdikan politik untuk melemahkan lawan sebelum pertempuran. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa Abdurrahman ad-Dakhil tidak terburu-buru memperluas wilayah. Ia lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan di dalam negeri. Pandangan ini dianggap sangat bijak karena Andalusia saat itu baru saja keluar dari pertikaian panjang. Dengan fokus pada penguatan dalam negeri, ia berhasil membangun stabilitas yang kelak menjadi pondasi bagi perluasan kekuasaan generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan jauh ke depan, tidak hanya mengejar kemenangan sesaat, tetapi memikirkan masa depan jangka panjang. Selain dikenal sebagai ahli strategi, Abdurrahman juga memiliki kecintaan mendalam terhadap seni dan budaya. Cordoba, di bawah kepemimpinannya, mulai menampakkan perkembangan arsitektur yang indah. Masjid Agung Cordoba menjadi lambang kejayaan arsitektur Islam, tetapi lebih dari itu, ia juga memperkenalkan keindahan taman dan kebun. Para ilmuwan Muslim menyebut bahwa ia membawa bibit pohon kurma dari tanah timur dan menanamnya di Andalusia sehingga tumbuhlah simbol kedatangan keluarga Umayyah di bumi barat. Pohon itu kemudian dikenal sebagai simbol keteguhan dan ingatan akan tanah leluhurnya. Salah satu aspek yang menarik dalam pandangan para ulama Muslim adalah bahwa Abdurrahman ad-Dakhil mampu menjaga identitas Islam di tengah pengaruh budaya asing yang kuat di Andalusia. Wilayah itu sejak awal merupakan tempat pertemuan berbagai bangsa seperti bangsa Romawi, Gotik, dan masyarakat asli Iberia. Kehadiran Islam membawa warna baru, namun tanpa kepemimpinan yang tegas, identitas itu bisa saja larut dalam percampuran yang menghilangkan jati dirinya. Abdurrahman menjaga agar ajaran Islam tetap menjadi pedoman utama dalam pemerintahan dan masyarakat, meskipun ia juga terbuka terhadap ilmu dan budaya lain yang bermanfaat. Keseimbangan ini membuat Andalusia berkembang menjadi peradaban yang kaya tanpa kehilangan ruh keislamannya. Ibnu Khaldun menilai bahwa Abdurrahman ad-Dakhil memiliki karakter seorang muasis atau pendiri yang mampu memulai tradisi baru. Menurutnya, tidak mudah bagi seorang pelarian yang kehilangan keluarga dan tanah air untuk kemudian bangkit menjadi pemimpin besar. Akan tetapi, Abdurrahman menunjukkan bahwa keberanian, tekad, dan kesabaran dapat mengubah keadaan. Pandangan ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun tentang siklus kekuasaan, bahwa setiap dinasti lahir dari jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan membangun solidaritas. Abdurrahman ad-Dakhil adalah contoh nyata dari teori itu dalam sejarah Islam. Ilmuwan Muslim lain seperti Ibnu Hazm menggambarkan Abdurrahman sebagai sosok yang tegar, tidak mudah menyerah, dan memiliki daya tahan luar biasa terhadap penderitaan. Kehidupannya yang penuh kesulitan sejak muda justru membentuk mentalnya menjadi lebih kokoh. Ia pernah kehilangan saudara-saudara dan nyawanya sering terancam, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Keteguhan inilah yang membuatnya mampu menaklukkan berbagai kesulitan di Andalusia. Para ulama sering menekankan bahwa kisah hidupnya adalah teladan bagi siapapun yang menghadapi cobaan berat agar tetap teguh dalam keyakinan dan perjuangan. Dampak jangka panjang dari pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil sangat besar bagi dunia Islam. Dengan keberhasilannya mendirikan kekuasaan Umayyah di Andalusia, ia membuka babak baru yang memisahkan Andalusia dari pengaruh politik timur. Hal ini membuat Andalusia berkembang lebih bebas dan kreatif, tidak terikat dengan konflik politik antara Bani Abbasiyah
dan dinasti lain di timur. Andalusia kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, sains, dan seni yang berpengaruh besar terhadap Eropa. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa peran Abdurrahman Ad-Dakhil yang menanam fondasinya. Para ulama juga melihat bahwa keberhasilan Abdurrahman mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang berani dan visioner. Ia datang ke Andalusia tidak dengan pasukan besar, melainkan dengan tekad yang kuat dan kecerdikan yang tajam. Dalam waktu singkat, ia mampu mengalahkan lawan-lawan yang lebih kuat secara jumlah. Hal ini membuktikan bahwa dalam sejarah Islam, kemenangan tidak semata ditentukan oleh jumlah tentara, tetapi oleh kualitas kepemimpinan dan pertolongan Allah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang masa tentang pentingnya memiliki pemimpin yang kuat dan berpegang teguh pada prinsip. Dengan wafatnya Abdurrahman Ad-Dakhil, para ilmuwan Muslim mencatat bahwa masyarakat Andalusia kehilangan seorang tokoh yang menjadi pelindung dan pengayom. Namun, warisan yang ia tinggalkan membuat generasi berikutnya mampu melanjutkan perjuangannya. Andalusia kemudian berkembang menjadi salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Semua itu berawal dari keberanian seorang pemuda yang berhasil mengubah derita menjadi kejayaan. Namanya terus disebut dalam karya-karya sejarah Islam sebagai bukti bahwa keteguhan hati dapat menulis ulang jalannya sejarah. Abdurrahman Ad-Dakhil tidak hanya tercatat dalam sejarah sebagai pendiri dinasti baru di Andalusia, melainkan juga sebagai pribadi yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Para penulis Muslim menggambarkan bahwa meskipun ia disibukkan dengan urusan politik dan peperangan, ia tetap menjaga ibadah dan kedekatannya dengan Allah. Ia sering dikisahkan menghabiskan malamnya dalam ibadah dan doa, terutama ketika menghadapi kesulitan besar. Para ulama Muslim menafsirkan sikap ini sebagai rahasia kekuatan batin yang membuatnya mampu bertahan di tengah cobaan berat. Ia memahami bahwa kemenangan sejati tidak hanya lahir dari kekuatan senjata, tetapi juga dari pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba yang bersabar. Dalam hubungannya dengan masyarakat, Abdurrahman Ad-Dakhil dikenal tidak membedakan antara suku Arab, Berber, maupun penduduk asli Andalusia. Ia berusaha menumbuhkan persatuan dengan menekankan nilai Islam yang menyatukan manusia di bawah satu akidah. Sikapnya yang adil membuat banyak kabilah yang sebelumnya saling bermusuhan bersedia berdamai. Para ilmuwan Muslim menilai kebijakan ini sebagai salah satu langkah penting dalam membentuk masyarakat multikultural yang harmonis. Andalusia pada masa itu memang terdiri dari berbagai lapisan etnis dan agama, dan tanpa kepemimpinan yang adil akan mudah terjerumus ke dalam kekacauan. Abdurrahman mampu menghadapi tantangan ini dengan menegakkan prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Ia juga dikenal memperhatikan kesejahteraan rakyat. Catatan para sejarawan Muslim menyebutkan bahwa ia membangun sistem pertanian yang lebih maju dengan memperkenalkan teknik irigasi dari timur. Dengan cara ini, hasil pertanian meningkat dan kehidupan masyarakat lebih makmur. Ia mendorong perdagangan dengan membuka jalur yang aman bagi para pedagang. Kota Cordoba mulai berkembang bukan hanya sebagai pusat politik, tetapi juga pusat ekonomi. Para ulama menafsirkan bahwa kebijakan ekonomi yang baik adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin Muslim, karena kemakmuran rakyat akan memperkuat iman dan loyalitas mereka terhadap agama. Abdurrahman Ad-Dakhil juga menjadi teladan dalam menjaga martabat Islam di hadapan bangsa lain. Andalusia terletak berdekatan dengan kerajaan Kristen di utara yang sering melakukan serangan. Namun, ia tidak pernah membiarkan mereka meremehkan kaum muslimin. Dengan kekuatan militernya, ia berhasil menjaga perbatasan dan mengirimkan pesan bahwa Islam adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Para ilmuwan Muslim menilai keberanian ini sebagai bentuk jihad
dalam mempertahankan agama dan wilayah kaum muslimin. Pada saat yang sama, ia tidak menutup diri terhadap perjanjian damai jika hal itu lebih membawa kebaikan bagi umat. Salah satu hal yang sering disoroti para penulis Muslim adalah kecintaan Abdurrahman Ad-Dakhil terhadap ilmu. Meskipun ia sibuk dengan politik, ia selalu memberi ruang bagi para ulama untuk berkembang. Ia memberikan perlindungan kepada para ahli fikih, ahli hadis, dan penulis. Keberadaannya membuka jalan bagi berkembangnya tradisi keilmuan di Andalusia yang kemudian mencapai puncaknya pada masa penerusnya. Ulama Muslim menekankan bahwa perhatian pemimpin terhadap ilmu adalah kunci lahirnya peradaban yang besar, dan Abdurrahman telah menanamkan benih itu sejak awal. Sikap rendah hati juga menjadi ciri kepribadiannya. Meskipun ia memiliki kedudukan tinggi sebagai Amir Andalusia, ia tidak hidup berlebihan. Para sejarawan menggambarkan bahwa ia lebih suka hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Kesederhanaannya menjadi contoh bagi para bangsawan dan pejabat. Dengan demikian, masyarakat Andalusia melihat dalam dirinya sosok pemimpin yang bukan hanya memerintah, tetapi juga meneladani. Ulama Muslim menilai bahwa inilah yang membuat rakyat setia kepadanya, meskipun awalnya ia datang sebagai orang asing. Abdurrahman Ad-Dakhil juga meninggalkan warisan berupa nilai kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Sejarah hidupnya yang penuh penderitaan sejak masa kecil hingga akhirnya berhasil membangun kerajaan baru di Andalusia menjadi inspirasi bagi banyak penulis Muslim. Mereka melihat kisah hidupnya sebagai bukti nyata dari firman Allah bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Para ulama menjadikan kisahnya sebagai bahan nasihat agar umat Islam tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Pengaruh moral dari kepemimpinannya terasa jauh melampaui masanya. Generasi berikutnya di Andalusia mewarisi semangat persatuan, kecintaan pada ilmu, dan kebanggaan sebagai Muslim yang ia tanamkan. Cordoba kemudian berkembang menjadi pusat peradaban yang menjadi rujukan dunia. Semua itu berawal dari fondasi yang ia letakkan dengan penuh kesungguhan. Para ilmuwan Muslim sering mengingatkan bahwa peradaban besar tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dibangun oleh tokoh pendiri yang memiliki visi jauh ke depan. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah contoh tokoh pendiri yang mengorbankan hidupnya demi tegaknya Islam di sebuah wilayah baru. Dengan demikian, sejarah Abdurrahman Ad-Dakhil menurut ilmuwan Muslim bukan sekadar kisah politik, tetapi juga kisah spiritual, moral, dan kemanusiaan. Ia adalah simbol pemimpin yang berhasil menyatukan kekuatan lahiriah dan batiniah, menggabungkan kecerdikan politik dengan keteguhan iman, serta menyatukan rakyat dengan keadilan dan kasih sayang. Warisan nilai-nilai inilah yang membuat namanya tetap harum hingga kini dan dikenang sebagai salah satu tokoh besar yang membentuk wajah sejarah Islam di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil menurut catatan para ilmuwan Muslim bukan hanya seorang pemimpin lokal Andalusia, melainkan tokoh yang mengangkat derajat wilayah itu hingga diperhitungkan dalam percaturan politik internasional. Sebelum kedatangannya, Andalusia adalah wilayah yang terpecah belah dan sering dianggap lemah oleh kerajaan Kristen di utara maupun oleh pemerintahan Abbasiyah di timur. Namun, setelah Abdurrahman menegakkan pemerintahannya dengan kokoh, Andalusia berubah menjadi negeri yang disegani. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kehadirannya membawa Andalusia keluar dari bayang-bayang timur dan berdiri sebagai kekuatan independen. Dalam hubungannya dengan Bani Abbasiyah, Abdurrahman Ad-Dakhil mengambil posisi yang tegas. Ia tidak mengakui kekuasaan Khalifah Abbasiyah dan menolak segala upaya mereka untuk menguasai Andalusia. Sikap ini membuat Bani Abbasiyah beberapa kali mengirimkan ekspedisi militer ke barat untuk menjatuhkannya. Namun ia berhasil menggagalkan usaha itu dengan kekuatan militer dan kecerdikan politiknya. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa sikapnya bukan semata ambisi pribadi,
melainkan bentuk perlindungan terhadap rakyat Andalusia agar tidak kembali terjerat dalam konflik politik timur yang rumit. Dengan langkah ini, Andalusia dapat berkembang lebih bebas tanpa harus tunduk pada kekuasaan pusat di Baghdad. Hubungan dengan kerajaan Kristen di utara juga mendapat perhatian serius. Abdurrahman ad-Dakhil tidak pernah membiarkan mereka merasa memiliki peluang untuk menyerang bebas ke wilayah Muslim. Ia menguatkan pertahanan perbatasan, membangun benteng, dan menempatkan pasukan siap siaga. Keberaniannya membuat kerajaan-kerajaan Kristen berhitung lebih matang sebelum melancarkan serangan. Para ulama Muslim menilai bahwa dengan cara ini ia menjaga wibawa Islam di hadapan bangsa lain. Andalusia tetap berdiri kokoh sebagai benteng Islam di barat yang menjadi penghubung antara dunia Islam dengan Eropa. Dampak dari sikap politiknya terasa hingga jauh di luar Andalusia. Negeri-negeri lain di Maghrib dan Afrika Utara melihat keberhasilan Abdurrahman sebagai inspirasi. Ia membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, seorang pemimpin dapat mendirikan kerajaan baru sekalipun berasal dari kondisi terpuruk. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa keberhasilannya membuat Andalusia menjadi tempat tujuan bagi para ulama, pedagang, dan seniman dari berbagai wilayah. Andalusia kemudian berkembang menjadi pusat pertukaran ilmu dan budaya antara dunia Islam dan Eropa. Abdurrahman ad-Dakhil juga mewariskan pola kepemimpinan yang menekankan stabilitas jangka panjang. Setelah ia wafat, Andalusia tidak langsung jatuh ke dalam kekacauan, melainkan melanjutkan perkembangan yang ia tanamkan. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa hal ini terjadi karena ia telah berhasil membangun struktur pemerintahan yang kokoh. Ia menempatkan orang-orang yang loyal dan cakap pada posisi penting, serta mendidik generasi penerus agar siap melanjutkan kepemimpinannya. Warisan administratif inilah yang membuat Andalusia mampu bertahan sebagai kekuatan besar selama berabad-abad. Pandangan para ilmuwan Muslim tentang dirinya juga menyoroti bagaimana ia berhasil menyeimbangkan antara mempertahankan tradisi lama Bani Umayyah dengan kebutuhan baru di Andalusia. Ia tidak sekadar menyalin model pemerintahan dari Damaskus, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Ia memahami bahwa Andalusia memiliki keragaman budaya yang berbeda dengan Syam, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Kepekaan inilah yang membuat pemerintahannya diterima oleh masyarakat luas. Para ulama juga menekankan bahwa keberhasilan Abdurrahman ad-Dakhil memberi dampak besar bagi perkembangan Islam di Eropa. Andalusia menjadi pintu masuk bagi ilmu pengetahuan Islam yang kelak mempengaruhi kebangkitan intelektual Eropa. Meskipun pengaruh ini berkembang lebih jauh pada masa penerusnya, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa semua itu tidak mungkin terjadi tanpa pondasi yang diletakkan olehnya. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai Bapak Peradaban Andalusia. Kedudukan Abdurrahman ad-Dakhil di mata para ilmuwan Muslim sangat istimewa. Ia bukan hanya dipandang sebagai penguasa yang kuat, tetapi juga sebagai simbol harapan bahwa Islam mampu bangkit dimanapun, meskipun dalam keadaan terjepit. Kisah hidupnya menjadi pengingat bahwa sejarah Islam tidak hanya ditulis di timur, tetapi juga di barat. Andalusia adalah bukti nyata bahwa Islam dapat tumbuh menjadi cahaya peradaban di tanah yang jauh dari Makkah dan Madinah. Dengan wafatnya Abdurrahman ad-Dakhil, Andalusia telah menjadi bagian penting dari dunia Islam yang tidak bisa diabaikan. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa ia meninggalkan warisan bukan hanya berupa kekuasaan, tetapi juga visi besar tentang peran Islam di dunia. Warisan itu terus hidup dalam karya-karya sejarah dan menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Namanya disebut dengan hormat oleh para ulama sebagai pemimpin yang mengubah arus sejarah dengan keberanian, kesabaran, dan keimanannya. Abdurrahman ad-Dakhil, meskipun dikenal terutama sebagai pendiri kekuasaan politik di Andalusia, juga meninggalkan pengaruh mendalam pada lahirnya
corak budaya yang khas. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa setelah stabilitas berhasil tercapai, kehidupan masyarakat mulai berkembang dalam bidang kesenian, ilmu pengetahuan, dan adab. Andalusia tidak hanya menjadi benteng militer, tetapi juga wadah peradaban baru yang memadukan warisan timur dengan kreativitas lokal. Semua itu berawal dari keteguhan Abdurrahman yang memberikan keamanan dan membuka jalan bagi kemajuan. Salah satu simbol terpenting dari warisan budayanya adalah Masjid Agung Cordoba. Para penulis Muslim menilai pembangunan masjid itu bukan hanya sebagai rumah ibadah, tetapi juga sebagai pernyataan tentang identitas Islam di Andalusia. Arsitekturnya menampilkan keindahan khas Islam dengan lengkungan ganda, tiang-tiang kokoh, dan ornamen yang menunjukkan ketelitian seni. Masjid itu menjadi pusat kehidupan masyarakat, tempat berkumpulnya ulama, penuntut ilmu, dan kaum muslimin dari berbagai latar belakang. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa Abdurrahman Ad-Dakhil melalui pembangunan ini menanamkan dasar bahwa Islam di Andalusia harus berakar kuat, tidak sekadar hadir sebagai kekuasaan sementara. Dari masjid inilah kemudian lahir tradisi keilmuan yang berkembang pesat. Walaupun puncak kemajuan ilmu di Andalusia baru terjadi pada masa penerusnya, namun para ulama menegaskan bahwa Abdurrahmanlah yang membuka jalan. Ia memberi perhatian pada kedatangan ulama dari timur, memberi mereka tempat tinggal, serta menghargai keilmuan mereka. Para ilmuwan Muslim menyebut bahwa langkah itu mempercepat proses transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam Timur ke Andalusia. Hal ini membuktikan bahwa ia memahami betul pentingnya ilmu sebagai fondasi peradaban. Selain ilmu agama, Andalusia mulai dikenal dengan karya-karya dalam bidang sastra. Abdurrahman Ad-Dakhil sendiri disebut sebagai seorang yang memiliki rasa seni dan keindahan. Ia menyukai syair dan menghargai para penyair. Di masa pemerintahannya mulai tumbuh budaya syair Arab di Andalusia yang kelak berkembang menjadi tradisi sastra besar. Para ulama Muslim menilai bahwa keindahan syair itu tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana memperkuat bahasa Arab di tanah yang jauh dari jazirah. Bahasa Arab kemudian menjadi bahasa utama ilmu, politik, dan budaya di Andalusia, sebuah warisan yang bertahan berabad-abad. Kehidupan sosial masyarakat juga mengalami perubahan. Dengan adanya keamanan yang dijaga ketat oleh Abdurrahman, berbagai kelompok masyarakat dapat hidup lebih tentram. Para ulama Muslim mencatat bahwa hubungan antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani pada masa awal Andalusia berjalan relatif damai. Abdurrahman memberi ruang bagi mereka untuk hidup di bawah perlindungan Islam dengan tetap memegang keyakinan masing-masing. Sikap ini mencerminkan penerapan ajaran Islam tentang Ahlul Kitab. Dalam pandangan ulama, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya keras di medan perang, tetapi juga bijak dalam mengatur kehidupan sosial. Warisan budaya lain yang mulai terbentuk adalah dalam bidang pertanian dan tata kota. Abdurrahman memperkenalkan sistem irigasi yang lebih maju, membangun kanal-kanal, dan memanfaatkan sungai untuk mengairi lahan. Ia juga memperkenalkan tanaman baru dari timur, sehingga lahan Andalusia menjadi lebih subur. Para ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa langkah ini tidak hanya meningkatkan ekonomi rakyat, tetapi juga memperkaya budaya material Andalusia. Kebiasaan bercocok tanam dengan teknik maju kemudian menjadi ciri khas wilayah itu dan membuatnya terkenal di Eropa. Cordoba di bawah pengaruh Abdurrahman mulai tumbuh sebagai kota yang teratur. Jalan-jalan diperbaiki, jembatan dibangun, dan keamanan kota dijaga. Ulama Muslim menggambarkan bahwa kota itu kemudian berkembang menjadi pusat peradaban yang gemerlap. Tetapi semuanya bermula dari usaha seorang penguasa yang memberi perhatian pada detail kehidupan masyarakatnya. Tanpa fondasi ini, kemajuan besar yang terjadi pada masa penerusnya tidak mungkin tercapai.
Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa peran Abdurrahman ad-Dakhil tidak berhenti pada masanya. Ia membentuk pola budaya Andalusia yang kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya. Andalusia dikenal sebagai tempat pertemuan antara keilmuan Islam Timur, tradisi lokal Iberia, dan pengaruh peradaban lain seperti Romawi dan Gotik. Perpaduan itu menghasilkan peradaban yang unik, kaya, dan berpengaruh luas. Semua ini terjadi karena ia mampu menyiapkan kondisi yang memungkinkan percampuran budaya berlangsung tanpa kehilangan identitas Islam. Dengan demikian, pandangan para ilmuwan Muslim terhadap Abdurrahman ad-Dakhil bukan hanya sebagai seorang pendiri dinasti, melainkan juga sebagai pendiri peradaban. Ia menanamkan nilai-nilai ilmu, seni, keadilan, dan toleransi yang kemudian berkembang pesat pada masa penerusnya. Tanpa kehadirannya, Andalusia mungkin tidak pernah dikenal dunia sebagai salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah manusia.